efisiensi ini kata Pak Prabowo ada raja kecil yang tidak sepakat dengan kebijakan efisiensi ini menurutnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis, Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tambah gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Tapi kalau